Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Qurratul Uyun Shahifah 18. Ya. Saya baca kitabnya sebagai berikut ini. Al-Faidatul Khamisatu. Al-faidatu hadhihi utaiki iku al-faidatu iku faidah al-khamisatu kang kaping gangsal. Yuk tabaru dianggap atau diperhatikan atau dihargai. Yuk tabaru dihargai atau diperhatikan atau dianggap. Niki di kitab apa itu terjemah Bishri itu ada 3 makna. Tabaru itu maknanya dianggap atau diperhatikan atau dihargai. Yuk tabaru dihargai fikulin ing dalam sabar ing dalam suwiji minaz zaujani saking garwa kalih apa umurun apa pira-pira perkara famimma mangko setengah sangka perkara yuk tabaru kang diwilang atau dihargai apa ma fi zauji ing dalam garwa jaler ayakuna utayen ta ana sapa azauj iku kuf'an apa suami iku kuf'an iku kufu itu pak sepadan laha maring zaujah liqauli karena ngendikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arnikahu nikah riqun iku belas kasih fal yang dur mengko becik ningali ya sapa hadukum sapa salah suwijine ira kabeh bena aina ing dalem ndi yado anyelehake sapa ahadukum karimatahu ing wadon mulyane ahadukum fala ing wadon mulyane ahadukum fala yuzawwij mangko aja fala yuzawwij fi'il nahi fala yuzawwij mangko aja nikah sapa ahadukum ha ing karimatahu illa mimman kejaba sangka wong sangka tiyang kana kang ana sapa man iku kuf'an iku kufu utawa sepadan laha maring zaujah atau istri aimu masilan tegese madani au muqarinan utawa au muqariban utawa mendekati au muqariban utawa mendekati wal mutabaru utawa kang diwilang fil kifaati ing dalam kufu utawa madani indal aimati ing dalam menurut pira-pira imam iku ad-dinu iku padha ing dalam iku ad-dinu iku agamane wa nasabulan nasabe wa tamamul halaqati lan sempurna kedadeane wal yasaru lan sugai atau kemurahane kemudahane atau wal yasaru lan sugai atau kegampangane wal khirfatu lan penggaweane atau pekerjaane al jalilatu kang agung. Judulnya di sini pada teks ini adalah kesamaan suami dan istri. Jadi yang dimaksud di sini adalah faedah yang kelima bahwasanya perlu diperhatikan jadi pertimbangan bagi kita semua kaum Hawa, kaum Adam dan kaum Hawa, kita semua orang Islam di dalam menentukan apa itu pasangan hidup, yaitu mencari istri atau sebaliknya si suami mencari istri atau si istri mencari pasangannya suami. Yang perlu diperhatikan di situ adalah kufu atau selevel, bahasa sekarang selevel atau kufu. Agama menganjurkan selevel antara si suami dengan istri. Kalau tidak level, maka itu nanti maka akan menjadi masalah. Selalu berbeda pendapat kalau tidak level. Umpama
si suami itu sarjana, si istri hanya pendidikan SD, itu nanti akan salah paham terus. Kalau salah paham maka hubungan antara suami berarti kurang harmonis, terjadi kesalahpahaman antara suami dengan istri. Agama mengajukan namanya kufu. Apa namanya? Kufu. Kufu itu level. Di dalam di sini disebutkan dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah adalah belas kasih seseorang suami dengan istri atau sebaliknya. Maka adalah kamu semua bisa meletakkan wanita yang menjadi kemuliaanmu, meletakkan sesuai dengan tempatnya wanita yang menjadi kemuliaanmu. Maka jangan kamu nikahi seorang istri kamu atau seorang wanita di mana dia itu kecuali adalah kufu atau selevel. Artinya ketika kita menikah maka kita harus level. Jangan menikah yang tidak selevel. Santri ya umpama ya nikah dengan santri juga itu selevel, atau tidak selevel tapi dijembatani dengan orang tua orang lain yang sekiranya di situ ada kesepakatan saling mencintai antara calon suami atau istri, saling mencintai dan sudahlah saling mengenal memahami, di situ juga tidak apa-apa asalkan nanti tidak terjadi masalah ketika jenjang rumah tangga. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya level. Apa? Kata kuncinya adalah level. Nah, jenengan umpama santri Nurul Anwar, pinter ngaji kitab, sarjana sekalian, ya cari suami yang memang sekiranya pinter ngaji, sarjana, level namanya, sejalur. Ada namanya mumasilan. Mumasilan ku podo sami level sejalur. Atau mendekati muqoriban, ulama memberikan tafsir, atau tidak sama tapi mendekati. Umpama jenengan tidak sarjana, suami kamu sarjana, santri sama santri berarti mendekati. Atau sebaliknya mungkin si suami mungkin tidak sarjana, jenengan sarjana, hafidz Quran, pintar maca kitab, ya. Kalau itu memang sudah pilihan, silahkan dirumati ya sing sae. Garwane guru madin, boten sarjana, guru madin senane ngerokok ngopi ya tubaske rokok. Lah, tubaske kopi wong iku nyen senengane. Karena memang begitu, harus selevel. Kalau selevel atau mendekati, maka akan bisa memahami keadaan si suami atau istrinya. Di situ ulama mengatakan para imam mengatakan yang disebut dengan level atau kufu adalah dalam agamanya, dalam nasabnya, dalam keadaannya, dalam pekerjaannya, dalam keadaan hartanya, yaitu kekayaannya. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, pisan kali pisan podo sepakate, nggih podo akure putra kali putra sami mencintai, tidak level pun juga bisa. Tidak harus level, tidak level pun kalau memang saling mencintai, ya silahkan jalan, asalkan semua harus punya komitmen antar besan, orang tua dengan orang tua juga punya komitmen, antar suami dengan istri, anak-anaknya juga punya komitmen. Kalau punya komitmen, ini namanya misaqon ghalidho, perjanjian yang kuat yang namanya nikah. Ya, jadi nikah itu dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan aqdun yatadhammanu ibahatal wadhi bilafdhi inkahin aw tazwijin. Akad yang mengandung dibolehkannya hubungan suami istri, hubungan antara laki-laki dengan perempuan karena sudah menjadi suami istri dengan lafal ingkah atau tazwij.
Kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan, maka yang perlu kita perhatikan adalah komitmen bersama. Ampun gadah garwa wae di garwa wae pacaran, garwane rambut gawe lancar, mane naik, ya. Mbut gawe sae, ordere kata, kayane kata, wayahe mbut gawe napa di tengah-tengah apa rumah tangga punya anak 1 atau 2 ternyata jatuh. Siswamu tidak punya pekerjaan karena apa itu PHK. Karena PHK tidak punya pekerjaan, mulai dari nol lagi, tidak punya aset karena asetnya habis. Di situ tantangannya seorang istri. Karena tantangannya seorang istri harus punya komitmen, punya atau tidak punya, sampai tua, sampai mati pun harus bersama. Nah, ngoten. Ampun ditinggal lah Mas. Allah kowe saya kira duwe Mas, aku saiki njaluk pegat, aku tak rapak wae Mas. Aku pegaten wae, aku tak rapak wae, aku pegaten, aku golek ganti anyar neh. Lho, gak boleh. Itu yang namanya khianat itu. Sakitnya aku di sini, ya, nggak boleh. Si suami sakit, si istri sakit lah. Namanya nggak komitmen namanya, ya. Namanya istri yang durhaka, istri yang khianat, istri yang tidak punya komitmen. Itu penting anak-anak. Sebagai seorang suami, maka wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah dengan sebaik-baiknya istri-istri kamu. Begitu juga sebagai seorang istri, berilah mereka apa itu kebahagiaan, kasih sayang dari seorang istri kepada suami. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak juga boleh khianat kepada istri. Di saat apa itu jenjang pernikahan, si istri punya karirnya bagus, si suami karirnya bagus. Di saat perjalanan rumah tangga punya anak 2, 3, ternyata si istri karirnya jatuh. Nah, karirnya jatuh. Ya, karena pekerjaan semakin sulit, umpama karirnya usahanya kemudian semakin berkurang, rezekinya semakin berkurang. Akhirnya karena si suami tidak punya komitmen, akhirnya si istri ditolak. Lah itu gak boleh. Abghadul halali indallahi at-talaqu. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak. Maka kita semua bagi orang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk di saat kita menentukan pilihan atau takhyir, maka di situ ada jalan namanya istikharah. Apa? Nah, itu yang jalan yang paling baik. Istikharah itu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah pilihan saya, si calon suami saya itu bagus atau tidak, atau sebaliknya, apakah si calon istri saya itu bagus atau tidak. Itu adalah yang memberi jawaban adalah Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah istikharah. Kalau istikharah kamu hasilnya istikharah mantap, berarti itulah pilihan. Tidak mantap, tinggalkan. Ngoten. Mantap lah itu hasil istikharahnya. Wes kula tak mantep lah. Senajana bojoku ra patek duwe, muga-muga aku nikah iso dadi tomakninah, mutmainah, iso dadi uripku kepenak, iso dadi lantaran gadah putra sing sae-sae, sing soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Motivasinya harus motivasi agama. Jangan nikah karena motivasi harta. Jangan nikah karena motivasi kedudukan. Jangan nikah karena motivasi pangkat. Jangan nikah karena motivasi nasab. Jangan nikah karena motivasi cantik atau ganteng. Tapi yang satu yang paling penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep, nikahlah karena motivasi agama supaya tidak kecewa. Motivasi agama ya kita semua perilakunya harus perilaku agama. Garwane gadah ya alhamdulillah, garwane mboten gadah ya alhamdulillah.
lila. Garwane gada mesa mesem, garwane gada boten gada merengat garwane boten garwane gada ku apa jenenge mesa mesem guyang guyu kayak dhuwit guyang guyu apa jenenge ku namine napa kali garwane nyah dalu-dalunya Mas monggo dagangan Mas ben ora nganggur. Nek tapi nek mboten gadah wangele ramneni. Senyum saja susah ramneni ya. Senyum kok sangat sulit padahal senyum adalah sedekah. Senyumlah kepada suamimu atau istrimu karena senyum adalah sedekah. Nek mboten gadah senyum saja sulit. Wajahnya merengut, matanya melotot, bibirnya maju ke depan, kemudian selalu memarahi kepada suami tanpa senyum, bahkan selalu marah. Akhirnya suami sangat sakit hati, sakitnya aku di sini lah. Itu ya gak boleh, kita harus masing-masing harus bisa menghargai, menghormati sing garwa menghargai pekerjaan si istri menghormati pekerjaan si suami, sing garwa melasi si istri memberi belas kasih kepada suami. Di sini jalan yang paling bagus menurut resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita semua berumah tangga dengan cara agama sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban si istri dilaksanakan, kewajiban suami dilaksanakan, hak suami dilaksanakan, hak istri juga dilaksanakan. Masing-masing mempunyai kewajiban yang beda-beda, mempunyai pekerjaan yang beda-beda. Disitulah penyatuan antara suami dengan istri, hak dan kewajiban yang berbeda-beda disatukan dalam satu kasih sayang, namanya sakinah mawaddah warahmah. Lah begitu ya. Jadi jangan kau andalkan kekayaanmu, jangan kau andalkan cantikmu, karena cantik adalah seperti lipstik, berapa tahun cantiknya akan juga menjadi hilang. Jangan kau andalkan kekayaanmu, karena kekayaan tidak selalu kekal kaya terus. Jangan kau andalkan pangkatmu, karena pangkat adalah bagaikan baju. Maka kita semua adalah harus berpegang, yaitu agama, sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita jaga ketika kita semua hidup berumah tangga dengan anak, dengan istri atau dengan suami. Kita jaga kehormatan, privasi. Loh, penting loh. Nek wae blonjo ampun citakake garwane, bojoku nek turu kan ngiler ae. Padahal bantale tak kaya bantal dhuwur, ngiler. Ngorok ya desel. Ngorok kok desel. Aku saya nganti berbeken ra iso turu. Lah itu jangan diceritakan sama tetangga. Ya gak boleh itu. Karena itu privasi. Kehormatan suami harus dijaga. Contoh malih, kadang orang jarang boten jarang garwa cerita kali garwa kali sedereke tanggane atau dulure atau familine. Walah bojoku nyak kemis dina kemisan ya kayane sithik kaya kok anggere sewulan anggere mung 250 padahal kaya ngene kebutuhan blider akae rak menane ana buah, ana wong loro, ana tilik, ana mantu, ana kitanan, ana apa jenenge iku butuhan kaya ngene akae. Anggere seminggu anggere 250 tekan ndi? Nah, sita kayak begitu tuh gak boleh. Privasi, kehormatan seorang suami itu harus dijaga. Begitu juga sebaliknya, si istri harus bisa menjaga kehormatan seorang suami, privasi suami. Itu perlu dijaga, dirungkepi, ditutupi. Aja diduduh-duduhake. Memang nek duduhake kalau tiang kakak memang terus memberikan solusi kan tidak toh? Nek jenengan duduhake nyok tak kei duit kan mboten ta?
Kalau mobilku tak paringi nyogonen kayak bojomu, kan boten. Tidak bisa memberikan solusi. Yang memberi solusi adalah Allah Subhanahu wa taala dan diri kita masing-masing. Mbut gawe sing sregep, mbut gawe sing semangat, mbut gawe sing jujur, ngibadah sing temen, wadule kalih Gusti Allah. Ampun wadul kalih tiyang sanes, marai diguyu. Nggih? Kemarin diguyu wadule karo Gusti Allah, wae dalu nangis, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, njaluk donga ya Allah. Muga-muga but gawe ini garwa kula lancar, anak kudu saged sekolah, ten madrasah, ten sekolah, ten pesantren, saged cekap anggenipun kawula nyekapi dumateng kebutuhan keluarga ya Allah. Berilah kemudian kami ya Allah kesulitan, keluarkanlah kami dari kesulitan, keluarkanlah kami dari apa itu, berilah kami kemudahan, tunjukkan kami kekuatan dalam berumah tangga untuk bisa apa itu untuk bisa yaitu berumah tangga yang sebaik-baiknya, bisa memelihara anak dan suami atau istri. Ngoten. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kemudahan. Innama al usri yusra. Ngoten. Man lazima al istighfara ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melanggengkan istighfar, maka ada tiga keberuntungan dalam istighfar. Satu yaitu Allah memberikan setiap kesulitan menjadi kemudahan. Yang kedua, Allah memberikan setiap sesuatu yang sulit menjadi mudah, atau sesuatu yang sempit menjadi lapang. Dan yang ketiga, Allah memberikan yaitu rezeki yang tidak terduga-duga. Maka kita semua sebagai orang Islam harus bisa menjaga privasi keluarga, privasi anak, privasi istri, privasi saudara, privasi tetangga. Hidup tangga ya aja udal wadul, buka ape cocote tangga. Privasi orang lain, privasi tetangga, privasi saudara. Jangan rumah apa itu rahasia saudara dibuka kepada orang lain, jangan. Kita harus bisa menutup privasi dengan sebaik-baiknya. Karena kalau privasi dibuka kepada orang lain yang dibuka privasinya ya sakit hati juga. Kita bener. Saiki jenengan diwadul-wadul dibuka-buka jenengan jenengan seret ta bener? Seret. Sama halnya ketika orang jenengan yang ngoten mboten kenging muka kehormatan atau privasi orang lain. Maka Islam ini mengajarkan kita semua untuk bisa menghargai kepada orang lain. Islam mengajarkan si suami menghargai kepada istri, atau sebaliknya si istri menghargai si suami. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bagi lahu ayan wiyah wayang bagilan sayap jo lau kedua zauj garwa apa ayan wiya apa yento niat sopo apa ayan wiya apa yento niat sopo tiang atau zauj bita zauji kelawan nikahi zauj itba as-sunati ing manut sunai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taksira umatin nabi lan ngakeh-ngakake umatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qiyamah lan nglampahi bi husni riayati lan baguse ngreksa ala zaujati ngatasi garwa istri wa khifdad dini lan menjaga agami wa raja awalatin lan ngarep-ngarep putra sholihin kang soleh yad'u kang donga sapa wong lahu maring waladin sholihin yad'u kang donga sapa wong utawa yad'u halen donga iki mau apa jadi yad'u halen donga sebabe temriku ma'rifat damel hal
nek ma'rifate ha nek napa jenenge ngajenge ma'rifat damel hal nek ngajenge nakira damel naat bedane apa mboten nek zauj az-zauju yad'u didamel hal mergo az-zauju niku ma'rifat nek zaujun nakira temriku yad'u damel naat sebabe hal iku kudu isih ma'rifat nek naat saged ma'rifat saged nakira tapi nek ten ngajeng temriku wonten jumlah fi'liyah yad'u ten ngajeng niku ma'rifat temriki dados hal yad'u halidungo sapa wong sapa man atau zauj lahu maring waladin sholihin dikauli karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal sae pira-pira amal iku biniyati iku sertane pira-pira niat wa innamal likum limrin lan angin pestine saben-saben angin pestine saben-saben suwiji-wiji mau teh perkara nawakang niat sapa wong ing ma nawakang niat sapa imriin ing ma ini perlu diperhatikan perlu dihargai artinya ya maka seseorang di dalam menjalani rumah tangga seseorang laki-laki menjalani rumah tangga bernikah kepada si istrinya maka sebaiknya seorang zauj atau seorang suami itu berniat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak umat Muhammad menjalankan kebaikan menjaga privasi atas istrinya terus menjaga agama sebaik-baiknya berharap mempunyai anak yang soleh. Oh, yad'u lahu ulangi yad'u kang donga sapa waladin sholihin keliru wae yad'u kang donga sapa waladin sholihin lahu keduwe walid yang sepuh lahu keduwe walid. Dengan adanya kita punya rumah tangga, maka kita harus punya berharap mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesungguhnya sahnya beberapa amal adalah dengan niat. Maka seseorang apabila melaksanakan sesuatu maka tergantung kepada niatnya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk bisa yaitu berniat yang baik. Nek rumah tangga jenengan kita semua kalau rumah tangga berumah tanggalah yang baik, berumah tanggalah yang sopan, pakai tata krama, pakai sopan santun ya kepada anak, kepada suami, kepada istri, berumah tangga dengan baik. Begitu juga kepada orang lain, saudara, tetangga, famili, kerabat, orang lain, teman kerja, teman kantor, itu supaya dijaga yaitu tata krama, sopan santun yang baik, dijaga privasi yang baik. Termasuk di sini adalah kita semua harus menjaga privasi seorang istri. Kehormatan rahasia si istri dijaga, begitu juga sebaliknya seorang istri harus bisa menjaga privasi, kehormatan rahasia suami. Kalau bisa saling menghormati, menghargai, menjaga privasi, kehormatan masing-masing, inilah insya Allah menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang lancar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Demikian ngaji untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.